Halo anak-anakku semuanya yang ganteng dan cantik jelita. Apakah kalian tahu apakah itu besaran fisika? Besaran fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalkan panjang, luas, volume, dan kecepatan. Sementara warna, rasa bukan termasuk besaran fisika karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok tersebut. Saat ini, ada 7 besaran pokok yang telah disepakati menjadi sistem besaran pokok internasional. Ketujuh besaran pokok tersebut adalah jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Ketujuh besaran pokok tersebut dapat dengan mudah kita ingat dengan singkatan JWSMP. J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Besaran pokok, satuan, serta lambang dapat terlihat pada tabel berikut ini. Berikut ini kami tampilkan tabel contoh beberapa besaran turunan, di mana besaran turunan tersebut adalah gabungan dari beberapa besaran pokok. Sebagai contoh, luas yang dirumuskan sebagai hasil perkalian panjang kali lebar adalah besaran turunan yang terdiri dari gabungan besaran panjang, sehingga satuan dari besaran luas adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Begitupun dengan besaran turunan volume. Volume dirumuskan sebagai perkalian panjang kali lebar kali tinggi, sehingga volume mempunyai satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Dengan langkah dan cara yang sama, kita dapat menjabarkan besaran-besaran pokok yang menyusun besaran turunan, seperti besaran turunan massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum, seperti pada tabel berikut ini. Besaran fisika, baik itu besaran pokok dan besaran turunan, masing-masing memiliki satuan dan dimensi. Dimensi dapat dimanfaatkan untuk menurunkan persamaan baru. Dimensi juga dapat digunakan untuk memeriksa rumus atau persamaan. Sebuah persamaan dinyatakan benar atau sesuai jika susunan dimensi pada ruas persamaan sebelah kiri sama dengan susunan dimensi pada ruas persamaan sebelah kanan. Di dalam mekanika, besaran pokok panjang, massa, dan waktu merupakan besaran yang berdiri bebas satu sama lainnya, sehingga dapat berperan sebagai dimensi. Dimensi besaran panjang dinyatakan dalam simbol L. Besaran massa disimbolkan dengan huruf M, dan besaran waktu disimbolkan dengan huruf T. Persamaan yang dibentuk oleh besaran-besaran pokok tersebut haruslah selalu konsisten secara dimensional, yaitu kedua dimensi pada kedua ruas, baik ruas sebelah kiri maupun ruas yang sebelah kanan, haruslah sama. Tabel dimensi besaran pokok dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sebagai contoh, besaran pokok panjang, satuannya meter, dilambangkan dengan lambang dimensi L besar.
Pada tabel berikut ini ditampilkan contoh dimensi besaran turunan. Sebagai contoh, besaran luas. Luas adalah besaran turunan. Luas dirumuskan sebagai perkalian panjang kali lebar. Panjang merupakan besaran pokok, lebar merupakan besaran pokok, sehingga persamaan luas panjang kali lebar atau panjang kali panjang mempunyai dimensi L kali L, sehingga dirumuskan atau dituliskan dengan L pangkat 2. Contoh berikutnya adalah besaran turunan kecepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang terdiri dari gabungan besaran, panjang, dan waktu. Telah kita ketahui bersama bahwa kecepatan memiliki persamaan panjang dibagi waktu, sehingga dimensi untuk kecepatan adalah L dibagi T atau L kali T pangkat min 1. Berdasarkan nilai dan arah yang dimilikinya, besaran fisika dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, gaya, dan sebagainya. Berikutnya adalah besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja tanpa memiliki arah. Contoh, volume, massa, energi, dan sebagainya. Besaran fisika yang kita pelajari hari ini akan sangat berkaitan dengan proses pengukuran fisika, seperti ketelitian pengukuran, ketepatan pengukuran, dan menghindari kesalahan pada saat kita melakukan pengukuran. Hasil pengukuran fisika terkadang menghasilkan deretan angka-angka yang sangat panjang. Hal ini akan mempersulit dalam membaca maupun dalam menuliskannya. Untuk itu digunakanlah notasi ilmiah atau bentuk tulisan baku untuk mempermudah dalam penulisan dan dalam pembacaan hasil pengukuran. Dalam notasi ilmiah, hasil pengukuran dinyatakan sebagai A, X kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan asli antara 1 sampai dengan 9. N disebut eksponen N. A, X disebut sebagai bilangan penting. 10 pangkat N disebut sebagai orde besar. Sebagai contoh, 0,00003 kg dituliskan dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kg. 298.000.000 ditulis dengan notasi 2,9 kali 10 pangkat 8. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau eksak dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari penghitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil. Perhatikan aturan-aturan angka penting berikut ini. Aturan pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2,4 terdiri dari dua angka penting. 1, 2, 3, 4 terdiri dari 4 angka penting. Aturan angka penting yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2045 terdiri dari 4 angka penting.
Contoh berikutnya 10234 terdiri dari 5 angka penting. Aturan angka penting yang ketiga berbunyi, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Contoh, 0,001230 terdiri dari 4 angka penting. Angka penting yang dimaksud tersebut adalah 1, 2, 3, dan 0. Sedangkan 0,00 di depannya bukan angka penting. Contoh bilangan berikutnya misalkan 1,0 terdiri dari 2 angka penting. 1 dan 0 adalah angka penting. Aturan angka penting yang keempat berbunyi, angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Contoh, 0,0035 terdiri dari 2 angka penting. Contoh berikutnya adalah 0,01230 terdiri dari 4 angka penting. Angka penting yang dimaksud tersebut adalah 1, 2, 3, dan 0. Aturan angka penting yang kelima berbunyi, bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah. Tujuannya adalah agar jelas apakah angka-angka 0 tersebut adalah angka penting atau bukan angka penting. Sebagai contoh, bilangan 298 juta dituliskan dengan notasi ilmiah 2,9 kali 10 pangkat 8. Sehingga bilangan 298 juta hanya memiliki 2 angka penting, yaitu 2,9.